mulai pelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Reza. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rabbana billahi wansur alaina rahmatan bil ghazali rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya? Siapa yang tidak masuk hari ini? Indra, Amelia, Sebentar. Indra. Mana Indra? Lalu? Anda, Amelia. Tiga yang tak masuk. Saya kami minggu kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasional, tentang logika matematika ya. Ya, Hari ini kita belajar tentang sistem komputer. Nah, sistem komputer dengan topik hardware atau perangkat keras komputer. Nah, perangkat keras komputer ya. 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 Sebelum saya mulai, sini ada kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajarannya yaitu nanti ada diskusi, kemudian presentasi tanya jawab, kemudian penilaiannya nanti ada penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan. Ya. Kemudian kesepakatannya lagi, setiap anggota kelompok harus aktif. Waktu diskusi nanti harus aktif. Nah, itu dinilai. Mengerjakan tugas kelompok tidak boleh hanya diam dan bermain sendiri di luar proses pembelajaran. Ya. Boleh rame waktu diskusi. Kemudian saat kelompok lain presentasi, peserta lain dilarang membuat kegiatan lain seperti membuat forum di dalam forum. Artinya bagaimana? Menarik presentasi, ada temannya presentasi harus disimak, tidak boleh berbicara sendiri, tidak boleh ada forum di dalam forum, artinya tidak boleh ngobrol sendiri. Ya. Ya. Bisa disepakati ini? Bisa. Lanjut. Tujuan pembelajarannya hari ini yaitu diharapkan siswa mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer. Nanti setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian nanti bisa mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer. Saya lanjutkan ya. Nah, yang pertama, apa yang sebenarnya ada di dalam komputer? Mengapa komputer sekecil itu dapat menampilkan gambar, video, hingga permainan? Gimana ya? Bisa membayangkan sebuah komputer yang kecil atau sekarang lebih kecil lagi berupa smartphone bisa menampilkan gambar, video, hingga permainan. Isinya apa di dalamnya itu? Ya. Bisa membayangkan kira-kira? Bisa. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang perangkat-perangkat komputer, sehingga kita bisa memahami
bagaimana di dalamnya itu cara kerjanya komputer. Sebelum itu ada pengertian sistem. Sistem yaitu suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok di dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan, namanya sistem. Sumbernya di Wikipedia. Ya. Kemudian komputer apa? Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima, menyimpan, memproses data menjadi informasi secara matematis atau logis sesuai dengan serangkaian instruksi yang diprogram, dan program-program ini memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai macam tugas. Karena di dalam komputer kan banyak aplikasi-aplikasi sesuai kebutuhan ya. Misalkan aplikasi perkantoran ya tujuannya untuk membantu pekerjaan di perkantoran. Ya. Kemudian aplikasi untuk desain, untuk teknik dan macam-macam, banyak sekali sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pengertian sistem komputer itu apa? Sistem komputer yaitu komputer lengkap yang mencakup perangkat keras, sistem operasi atau perangkat lunak utama, dan perangkat periferal yang diperlukan dan digunakan untuk operasi penuh. Jadi sistem komputer, pekerjaan komputer tadi yang lengkap mencakup perangkat keras, jadi ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, ada softwarenya. Kalau perangkat keras saja ada softwarenya dan bisa digunakan. Ya. Kemudian ada peralatan periferal, itu peralatan tambahan. Misalkan kalau kita butuh koneksi internet, pasti butuh modem, butuh kabel, ya, dan lain-lain. Digunakan dan dibutuhkan untuk operasi penuh. Komponen sistem komputer. Jadi untuk menjalankan sebuah komputer ada 3 komponen utama yang harus dipenuhi. 3 komponen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Kemudian ada software, programnya, perangkat lunaknya ya. Kemudian ada firmware. Ini juga yang penting. Ada hardware-nya, ada software-nya, ada yang menggunakan dan bisa ya. Firmware atau user atau firmware nanti ada pengelompokannya sendiri. Ada nanti programmer, ada user biasa, ada analis dan lain-lain. Nah, pada pertemuan kali ini topiknya yaitu hardware atau perangkat keras. Dari ketiga komponen tersebut, komputer dapat digunakan sesuai fungsinya sehingga kita dapat menulis pesan hingga melihat video. Bagaimana komputer dapat melakukan itu semua? Menggunakan alur kerja sistem komputer berikut. Jadi yang pertama adalah gambar input, kemudian masuk ke proses. Dalam proses itu juga ada media penyimpanan, bisa disimpan atau bisa langsung diproses dan dikeluarkan menjadi output. Ya. Misalkan ada kegiatan mengetik. Ketika kalian mengetik, nanti kan ada kegiatan input ya. Nah, input itu dimasukkan ke dalam bagian proses. Kemudian proses tersebut mengolah apa yang diketik. Ya, kemudian baru ditampilkan ke layar komputer, ke layar monitor. Ya. Ketika misalkan ketik A masuk di proses, kemudian ditampilkan ke layar monitor. Itu sistem kerjanya komputer seperti itu. Nah, sama kalau di smartphone, ya sistem inputnya ya touchscreen itu ya. Kemudian outputnya ya tampilannya itu. Atau menggunakan yang lain, suara, musik, atau flash, lampu ya. Di komputer juga sama. Nah, ini contoh hardware atau perangkat keras. Coba dilihat. Dari beberapa contoh hardware ini, apakah ada yang pernah tahu? Pernah tahu ya? Gambar 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama gambarnya apa itu? Oh, terus? Kemudian itu bawahnya proyektor.
Nanti kalau di soal ada muncul ternyata tikus itu berarti mouse. Kalau keyboard, keyboard itu papan berdiri. Saya lanjutkan ya. Ya. Hardware, yaitu perangkat keras. Hardware atau perangkat keras yaitu perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat diraba dan dilihat. Ada bentuk fisiknya ya. Ya. Salah satu ini namanya hardware. Bisa dilihat secara nyata dan bisa diraba. Kemudian perangkat keras dibagi berdasarkan fungsinya. Ada 4 pembagian perangkat keras, yaitu 1. Piranti masukan atau input device. Kemudian yang kedua, piranti pemroses atau processing device. Kemudian ada memori atau penyimpanan atau bahasa lainnya storage. Kemudian yang keempat yaitu piranti keluaran atau output device. Ya. Ya. Saya lanjutkan. Piranti masukan bagian yang pertama tadi ya, atau input device yaitu piranti atau perangkat keras komputer yang berfungsi memberi perintah dan masukan ke dalam komputer. Fungsinya input device bisa memberi masukan ya. Masukan berupa data atau berupa perintah. Contoh-contoh piranti masukan ada mouse, keyboard, scanner, mikrofon berarti memasukkan apa? Suara ke dalam komputer. Ada joystick, tahu joystick? Ya. Setik. Oh, ya. Setik. Kalau biasanya umumnya seperti ini. Kalau di komputer macam-macam joystick itu. Ada yang bentuknya seperti handle itu, ada yang seperti setiknya PS, ada yang berupa mobil, ya itu joystick itu input semua, jadi memasukkan perintah ke dalam komputer. Kemudian webcam, tahu webcam? Webcam itu kamera. Ya, kamera. Kalau di laptop biasanya sudah terintegrasi, sudah jadi satu di atasnya monitor. Itu namanya webcam. Kalau di komputer ada sendiri biasanya ya. Kemudian pemindai apa? Pemindai, scan ya. Bisa scanner, bisa barcode reader, barcode ya. Ya. Ini macam-macam piranti masuk. Kemudian piranti proses setelah ada perintah atau data masukkan, kemudian data tersebut masuk ke dalam piranti pemroses. Ya. Piranti pemroses adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan pemrosesan dan olah data hasil masukan. Jadi diolah dalam perangkat-perangkat ini. Ini contohnya motherboard. Motherboard itu papan utamanya. Motherboard kalau di bahasa Indonesia kan apa? Material. Ibu. Body apa? Body. Papan induk. Ya. Papan induk. Papan utamanya. Papan utama. Jadi semua perangkat itu nyambungnya ke situ. Kemudian prosesor itu otaknya. Ya, otaknya. Jadi kalau di komputer itu semakin tinggi otaknya semakin cepat. Ada Core i3, Core i7, Core i5 ya. Kalau di HP ada Snapdragon, Helio, itu namanya prosesor otaknya. Kemudian RAM itu memori penyimpanan sementara. Kemudian ROM ini memori yang sudah tertanam dari pabrik. Saya lanjutkan ya. Ini semua piranti proses. Kemudian piranti keluaran atau output device yaitu perangkat atau peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi dan informasi dalam bentuk teks, grafik atau gambar. Jadi data atau perintah setelah dimasukkan tadi diolah, diproses, kemudian dikeluarkan. Keluarannya bisa berupa teks dalam layar monitor, bisa berupa grafik, bisa berupa gambar, bisa berupa suara. Atau kalau outputnya printer berupa apa? Printinan ya, berupa cetakan. Ini contoh output device. Ada monitor, speaker, printer, dan ini juga output ya. Menampilkan gambar. Yang keempat, yang terakhir yaitu piranti penyimpanan atau storage atau memori. Nah, fungsinya yaitu untuk
penyimpan data tadi. Ya kan, sedangkan data ketika diproses tidak langsung dituangkan, bisa disimpan. Nah, media penyimpanannya yang paling umum paling yang sebelah kanan ya, itu karena media penyimpanan portable. Kalau media penyimpanan yang utama di dalam komputer yaitu namanya hard disk. Kemudian ada ini compact disk, CD. Nah, itu media penyimpanan juga. Ya. Kalau di PS biasanya pakai ini ya. Kemudian kalau PS itu dimodif dikasih hard disk, berarti tidak perlu ini. Ini sama saja media penyimpanan. Kalau flash disk media penyimpanan portable bisa dilepas. Ya. Kemudian yang terakhir ya, ada pilihan tambahan. Ini tadi. Ya, kalau kita butuh internet, butuh jangkauan keluar, ke jaringan, kita pasti butuh alat lagi. Selain alat utama di dalam komputer itu, contohnya kartu jaringan. Kartu jaringan ini untuk menanam kabel jaringan. Kemudian modem. Modem ini kalau kita mau terhubung ke dunia internet dipakai modem. Ya. Kemudian wireless network adapter. Ini sama seperti kartu jaringan, tapi bedanya tanpa kabel. Kalau di laptop ini sudah masuk di dalam mesinnya. Ya, jadi kan ada wifi-nya itu tadi perangkat keras. Ya, ada perangkat apa tadi? Input device. Input device. Device. Processing device. Processing device. Storage device. Storage atau penyimpanan memori. Output device. Yang terakhir ini kita tambahan ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Kegiatan selanjutnya yaitu berdiskusi. Silakan nanti membentuk kelompoknya, nanti saya tentukan ya. Kemudian nanti otomatis akan menunjuk satu ketua. Ketuanya itu nanti bertugas presentasi, didampingi salah satu temannya. Ya, didampingi salah satu temannya. Kemudian perwakilannya maju nanti, ya ketuanya sama pendampingnya untuk mengambil AKBD yang juga presentasi. Diskusi dilakukan selama 20 menit. Siap ya? Siap. Sebelum itu saya buatkan kelompok. Kita buatkan. Kayak kita bentar deh. Oh, ada nggak masuk? Ya, nggak masuk tadi. Terus Indra. mana lagi? Atas. Amelia. Kita Nah, saya masukkan dulu. Bukan. Ini kelompoknya. Aku tahu boleh pasti. ada tuh. Ini nama kelompoknya berapa tadi dari jumlahnya? Berarti 23. 23. Kalau 4 berarti 5 kelompok ya. 5 kelompok ini ada yang 3 nanti. Kemudian jumlah kelompoknya 5. Kemudian ada 1 yang jadi ketua. Gitu ya? Gitu ya? Biar tidak ada dusta silakan dilihat ya.
Setiap kelompok akan mendapatkan RKPD. Ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu coba dilihat halaman kedua. Ini ada gambar-gambar perangkat keras. Ya. Bentukannya ada kartu perangkat keras. Nah, kartu perangkat kerasnya tadi sudah saya bagi satu-satu. Ya, silakan dipotong. Kalau punya gunting, silakan dipotong. Ya, saya agak gunting cuma satu, nanti bisa gantian. Silakan ditempel ke setiap gambar. Oke, Ditempel ke setiap gambar, disesuaikan namanya. Sudah jelas yang pertama? Kelompoknya Reza, sudah jelas ya? Reza. Sudah jelas ya? Yang kedua ada tabel perangkat keras. Kemudian di kolom 2, 3, 4, 5 ada pengelompokannya. Ada input, output, prosesor ini proses dan storage. Silakan dicetak. Gambar 1 itu masuk bagian mana, gambar 2 itu masuk yang mana, dan seterusnya. Nah, tugasnya seperti itu. Waktunya tinggal 15 menit. Oke. Silakan diskusi. Kemudian boleh ditunjuk saja, boleh ditunjuk nanti siapa yang nanti yang maju juga diajak ya. Silakan nama kelompoknya juga ditulis nomor kelompok ya. Kelas. Oh iya, di bawahnya. Kalau ada yang 5 berarti anggota kelompoknya jangan lupa. Anggota kelompoknya. Kalau kesulitan boleh tanya. Tapi kalian yang harus semuanya. kalau ada yang nggak tahu boleh tanya, nggak tahu kok. Visinya diskusi. Kata gunting tadi satu bisa pindah.
Ini apa Mas? Nanti yang maju 2 kelompok ya. Tugas 1 dijelaskan oleh 1 kelompok, tugas 2 yang nambahin 1 kelompok. Wah, itu kata kita Pak. Ya.
Iya. Soalnya banyak yang rapi kan. Untuk Pak. Ini Pak. Ini apa lagi? Ini. Betul. Ini Pak. Ayo 5 menit lagi. Proses suara. Kakak.
nanti diangkat. Oh, aja lah. Ya, sudah. Coba semuanya perhatikan ke depan. Iya. Sudah selesai semua ya. Sudah. Untuk memulai presentasi, ya, saya ada ice breaking. Ya. Ice breakingnya apa? Ice breakingnya menyanyi. Ya. Nyanyi bareng-bareng. Ayo coba. Silakan berdiri semua ngadep ke depan. Berdiri semua ngadep ke depan. Koci. Berdiri semua. Nyanyi. Oh ya, menyanyikan lagu 5 bahasa. Caranya nanti gini. Lagu pertama, misalkan bahasa Indonesia ya. Nanti setiap satu bait saya bicara kemudian diulangi ya. Ya. Caranya yaitu harus seperti joki. Ya. Coba perhatikan ke depan. Coba perhatikan ke depan. Ayo semuanya jogging. Lagu pertama. Lari. Saya dulu kemudian diulangi ya. Lari. Tiap pagi. Agar kuat. Otot kaki. Badan lelah. Tak mengapa. Karena kita. Indonesia. Siap, ulangi lagi. Lagu pertama. Yuk. Lari. Tiap pagi. Agar kuat. Otot kaki. Badan lelah. Tak mengapa. Karena kita. Indonesia. Running. Every morning. Becoming strong. Our body. We feel so tired. It is okay. Because we are Indonesia. Lagu ketiga, Bang. Nahri. Ula sobat. Kita Ajulana. Tasmun ib. Falayaksa. Lianana. Indonesia. Lagu keempat. Ayo jalan. Kak berkaan. Saben lagu. Ora soko. Abel leso. Arapa. Lena gula. Karena Indonesia. Melayu. Saben isu.
Mouse silakan diletakkan kemana? Mau diletakkan ke sini. Bisa langsung di komentar kelompok lain kalau tidak sesuai ya. Ya. Kemudian yang ini bisa Keyboard. Keyboard ke sini. ke sini ya. Nah, bagaimana? Ya. Speaker ke sini. Speaker. CPU Ke sini. CPU bisa. CPU ke situ. Benar? Kemudian yang selanjutnya monitor. Yang ini. Yang mana saja? Ini. Monitor. Kemudian room. Oh ini. Nah, room itu yang Ini printer. printer yang mana? Ini. Printer yang ini. Kalau ada yang tidak sesuai yang kelas kelompok lain Jadi berapa? boleh. Lagi. HDD seberapa HDD? Ini. Bawah stick. HDD itu Yang ini. yang ini. Kemudian webcam. Webcam itu yang ini. Webcam itu ke sini. Nah, Ya. scanner. Scanner yang ini. Scanner. SSD. Ini. SSD itu yang mana saja? Ini. SSD. Bagaimana kalau lain? Headset. Ini. Headset atas. Flash disk. Ini. Flash disk mana ya? Flash disk. Soundcard. Soundcard di sini. Soundcard yang bagaimana kalau lain? Yang terakhir. Power. Sudah. Terima kasih untuk kelompok. Tepuk tangan untuk sebelum melanjutkan ke level yang kedua. Nah, memang tentang room itu mirip ya. Gambarnya tidak paten seperti ini. Ada yang room itu cuma satu IC seperti ini. Ya. Ya. Untuk kesalahannya yang di kelompok kedua tidak apa-apa. Biasa karena memang mirip RAM dan RAM itu kepanjangan kata yang akses memori. Kalau itu kita ya. Apa? Untuk LKPD kedua, silakan. Ini tidak semua aja. Tinggal 4 kelompok ya. Akan saya putar kelompok 1, 3, 4 atau 5. Silakan siapa yang maju ke depan. Yang maju dari mana adalah kelompok 5. Kalian suami istrinya itu boleh. perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Nabila dan ini teman saya. Di sini saya akan presentasikan hasil Gambar pertama, silakan diceritakan. Yaitu kenapa bukan? Karena printer menggunakan cat. Nah, tadi gambar pertama yaitu gambar kedua.
Gambar ketiga, bawahnya. Ayo dihapus lagi, kenangnya jangan kehilangan itu. Semuanya jangan. Kemudian gambar ini apa? Ayo. Motherboard termasuk apa? Dalam proses, benar ya? Kalau yang selanjutnya nih, kalau gambarnya scanner termasuk apa? Kemudian flash disk. Penyimpanan. Terus sahabat selanjutnya yaitu mouse. Mouse apa mas? Mouse itu termasuk Sudah ada gambar. input. Ya. Ya. Gambar selanjutnya CPU. CPU itu termasuk apa? Processing unit. Kemudian keyboard termasuk apa keyboard? Ya, keyboard ya. Keyboard termasuk yang mana keyboard? Baliknya keyboard. Gambar selanjutnya sonar. Ini termasuk apa? Headset termasuk apa? Termasuk output karena menggunakan yang bawahnya ini. Yang termasuk apa? Ya. Kemudian ini gambarnya apa nih? Hadis atau HDD. HDD termasuk apa? Benar ya? Ini gambarnya apa? Apa ini? Termasuk apa? Termasuk Input. yang gambarnya room. Room termasuk apa? Room termasuk apa? Termasuk storage, benar ya? Yang terakhir speaker itu speaker termasuk ya, yang benar seperti ini. Ada yang keliru boleh dibetulkan. Apa? Tepuk tangan untuk kelompok 5. Sudah ya? Kalau sudah silakan KBD-nya dikumpulkan ke depan. Duduknya kembali ke tempat duduk awal. Setelah ini saya akan ada menjawab pertanyaan. Ya, silakan kembali ke
contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ya. Nomor siswa nomor 1 ini siswanya acak nggak apa-apa. Pesertanya ada. Jadi misalkan nanti awal ada pertanyaan, kalau mau menjawab pilihan A, huruf yang A harus ada di depan. Di atas ke atas nanti saya scan. Ya. Kalau jawabannya B, yang B ini berarti di depan. Yang jelas ya, jangan miring, jangan gini ya. Kemudian kalau C, kalau D, ini saja. Ya Pak, ya Pak. Nanti sebelum diangkat, diletakkan di meja saja dulu, kemudian dibaca. Kalau sudah siap, saya beri aba-aba, diangkat ke atas. Semoga saja ucapannya tidak. Nanti diangkat yang jelas, jangan miring, diarahkan ke